Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Dinava dari kelas 15 dari kelompok tarian pena. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang teks hikayat yang berjudul Bayan Budiman. Bermula dari saudagar di negara Ajam, yaitu Khojan Mubarak. Dia dikaruniai anak yang bernama Khojan Maimun. Khojan Maimun disekolahkan oleh ayahnya selama 15 tahun. Setelah itu, dia dipinang oleh Bibi Zainab. Setelah mereka berdua menikah, mereka membeli 1 ekor burung jantan bayan dan 1 piung betina. Setelah mereka menikah itu, Bibi Zainab selalu selingkuh ketika Khojan Maimun pergi berlayar. Dan dia pun selalu melanggar aturan Tuhan. Ketika Bibi Zainab selingkuh, dia didatangi oleh burung bayan. Burung bayan itu selalu bercerita hingga 24 kisah dan 24 malam sampai Bibi Zainab tobat. Tapi nyatanya Bibi Zainab tidak pernah tobat, selalu selingkuh dengan putra raja hingga Khojan Maimun pergi pulang berlayar. Lalu bayan itu punya 3 ekor anak. Ibu bayan bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak kera yang bersahabat dengan anak saudagar. Suatu hari mereka berselisih paham. Anak saudagar mendapatkan luka di tangannya. Luka tersebut tidak bisa sembuh, hingga akhirnya saudagar itu membunuh anak kera untuk mengambil hatinya dan mengobati luka anaknya tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naranti Azalia Nazoni, kelas 15 dari kelompok tarian pena. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks hikayat si miskin. Si miskin menjadi miskin dan dibenci orang karena dia disumpah oleh Batara Indra. Nah, istrinya pada saat itu sedang hamil 3 bulan dan mengidam buah mempelam. Banyak orang-orang yang memberikan buah itu kepada istrinya, tetapi tetap saja istrinya tidak mau menerima buah tersebut karena buah tersebut bukan berasal dari taman istana. Si miskin pun memberanikan diri dan mengorbankan dirinya untuk meminta mempelam itu kepada sang raja. Nah, sang raja pun memberi buah mempelam tersebut 1 tangkai. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan dan perkakas-perkakas dan baju-baju yang diberikan dari orang-orang untuk istrinya si miskin. Nah, setelah itu anaknya lahir yang bernama Marakarma. Marakarma artinya anak di dalam kesukaran. Setelah itu si miskin menggali tanah untuk membuat rumah, dan saat si miskin itu menggali tanah, si miskin menemukan emas yang sangat banyak. Nah, setelah itu si miskin dan keluarganya menjadi kaya dan bertukar nama. Si miskin menjadi Maharaja Indra Angkasa, istrinya bernama Ratna Dewi, dan negeri yang ditinggalinya itu sebelumnya antah berantah menjadi Puspasari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inayatul Maula dari kelas 10-5 ingin menceritakan isi dari hikayat Indra Bangsawan. Diceritakan bahwa seorang raja memiliki 2 orang putra yang bernama Syapri dan Indra Bangsawan. Mereka diperintah untuk mencari buluh perindu. Lalu mereka pun mencari buluh perindu itu ke hutan. Sesampainya di hutan, mereka terpisah, dan saat berpisah di perjalanan, Indra Bangsawan menemui sebuah gendang yang isinya adalah Putri Ratnasari. Lalu Indra Bangsawan pun pergi mencari saudaranya saat mereka terpisah ke padang yang terlalu luas. Lalu Indra Bangsawan pun bertemu dengan seorang raksasa yang berkata bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri antah berantah. Lalu dia mencari air susu dari anak harimau muda untuk menyembuhkan penyakitnya. Lalu Indra Bangsawan pun menemukan susu harimaunya dan menyerahkannya kepada Tatip, dan Tatip pun berkata, "Ya benar, itu adalah susu harimau yang sebenarnya." Lalu susu harimau itu pun diberi kepada Tuan Putri agar diminum oleh Tuan Putri. Lalu Tuan Putri pun sembuh, dan Indra Bangsawan pun mengalihkan pandangannya untuk membawa Tuan Putri lari dari Buraksa. Sesampainya di istana, Indra Bangsawan pun menyerahkan Tuan Putri kepada raja.
Lalu Hatta Raja pun mengumumkan hari pernikahan Tuan Putri dan Indra bangsawan. Lalu 9 anak raja pun mendengar berita itu. Mereka memilih untuk pergi dan mereka malu niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Trinul Haida dari kelas 105. Di sini saya akan menceritakan teks hikayat yang berjudul Bunga Kemuning. Dulu kala ada seorang raja yang sangat bijaksana. Istrinya meninggal karena melahirkan putri terakhir mereka, dan mereka mempunyai 9 putri yang diberi nama-nama warna. Baju mereka pun sesuai nama warna mereka. Pada suatu hari, raja hendak pergi dan mengumpulkan semua putrinya. Lalu berkata, "Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan?" Tetapi 9 putrinya itu meminta oleh-oleh yang sangat mahal. Dan satu putri terakhirnya itu, Putri Kuning, hanya meminta dan memegang lengan ayahnya dan berkata, "Ayah, aku hanya ingin engkau datang dengan selamat." Dan ayahnya pun berkata, "Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja ayah akan membelikan oleh-oleh untukmu." Tak lama kemudian raja pun pergi, dan 9 putrinya pada saat raja pergi, mereka semakin malas dan hanya menyuruh-nyuruh inangnya. Sesampai inangnya tidak bisa merapikan tamannya karena terlalu sibuk untuk menuruti permintaan 9 putrinya. Tetapi Putri Kuning sangat sedih karena melihat taman yang sangat indah yang disukai oleh ayahnya kotor, dan akhirnya Putri Kuning pun membersihkan taman itu. Padahal di situ juga inang-inang sudah bicara kepada Putri Kuning, "Janganlah engkau membersihkan taman itu." Tetapi Putri Kuning tetap membersihkannya, dan kakak-kakaknya pun melihatnya sedang membersihkan taman, lalu berkata, "Lihat, tampaknya ada pembaru baru," sambil tertawa. Dan mereka menyuruh adiknya, "Hai pelayan, masih ada kotoran nih," sambil tertawa kencang, sambil melemparkan sampah-sampah, dan akhirnya istana pun kembali kotor. Kejadian tersebut terjadi berkali-kali, dan dia pun merasakan penderitaan pelayannya atau inang-inangnya yang selama ini sudah dijadikan budak oleh kakak-kakaknya. Akhirnya Putri Kuning pun marah dan berkata, "Keterlaluan kali kalian, harusnya ayah tidak membelikan oleh-oleh untuk kalian." "Sudah aku bosan, mending kita mandi di danau saja," ujar Putri Nila. Ketika sang raja tiba, ke-9 putrinya itu masih bermain di danau, tetapi ayahnya melihat si Putri Kuning itu sedang membersihkan taman istananya seorang diri. Ketika sang raja tiba, ke-9 putrinya itu sedang mandi di danau, sedangkan Putri Kuning sedang merapikan bunga di teras istana, dan raja pun merasa kasihan. Ke-9 putrinya sibuk mencari oleh-oleh yang diberikan, merapikan bunga di teras istana, dan raja pun merasa kasihan. Ke-9 putrinya sibuk mencari oleh-oleh yang diberikan kepada ayahnya dan ingin memamerkan kepada putri-putri atau saudara-saudara yang lainnya. Tetapi Putri Hijau melihat bahwa Putri Kuning memakai kalung berwarna hijau. Putri Hijau berkata, "Wahai adikku, bagus sekali warna kalungmu. Seharusnya kalung itu milikku karena aku adalah Putri Hijau." Dan Putri Kuning berkata, "Ayah memberinya kepadaku, bukan kepadamu." Dan Putri Hijau pun di situ merasa marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya untuk menghasut mereka. "Kalung itu milikku, seharusnya ayah memberinya kepadaku, dan dia mengambil kalung itu di saku ayah. Kita harus mengajarinya berbuat baik," ujar Putri Hijau. "Kita harus mengajarinya berbuat baik," ujar Putri Hijau. Dan mereka sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian Putri Kuning pun muncul. Kakak-kakaknya menangkap dan memukulinya hingga terkena kepalanya, hingga pada saat itu Putri Kuning pun meninggal. Dan anehnya itu dan sangat takjubnya itu, pada saat Putri Kuning sudah dimakamkan, di atas makamnya itu tumbuh bunga kemuning. Itu tadi adalah cerita teks hikayat yang berjudul Bunga Kemuning. Sekian dari saya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.